Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 8 Maret 2022, dalam program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya, Pendeta Adi Cahyono. Pada hari ini saya akan mengajak merenungkan firman Tuhan dalam rangkaian seri Kitab Amsal dengan tema orang yang mengindahkan Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang boleh Engkau anugerahkan kembali kepada setiap anak-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang boleh tetap kami alami, kami rasakan hingga saat ini. Terlebih kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama pada saat ini. Bertahtalah di dalam hati kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin, memampukan kami hidup seturut dengan kuasa firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, firman Tuhan yang didasarkan dari Kitab Amsal, saat ini saya pilihkan dari Amsal 13 ayatnya yang ke-18. Ini salah satu ayat yang berbicara tentang orang yang mengindahkan teguran. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang membuat kita terkadang sadar atau tidak sadar, kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang salah, yang keliru, baik itu salah keliru memang dengan sengaja, atau dalam artian memang jelas-jelas melanggar sebuah aturan, contohnya tata tertib lalu lintas. Lampu merah harusnya berhenti tetap terobos. Jalur busway yang harusnya memang khusus untuk busway tetapi seringkali banyak orang yang melanggar dan kemudian ditegur dan seterusnya. Nah, Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam relasi kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga dapat melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran atau kekeliruan yang seringkali bisa membuat orang menjadi tersakiti ataupun tersinggung karena pelanggaran yang kita lakukan. Dan seringkali karena ada orang yang memberikan perhatian supaya kita memperbaiki diri, orang itu akan memberikan teguran supaya kita bisa memperbaiki diri. Atau paling tidak memberitahu bahwa ada yang salah, ada yang keliru yang harus diperbaiki, dan seterusnya. Dengan demikian sebenarnya setiap orang yang memberikan teguran, terlepas dia itu niatnya baik, penyampaiannya mungkin tidak baik karena intonasinya, karena narasinya, ataupun diksi atau pemilihan katanya kadang-kadang membuat kita tidak nyaman ketika mendapatkan teguran. Tapi sebenarnya tujuan teguran itu adalah baik. Karena apa? Karena untuk memperbaiki. Penulis Amsal menyebutkan bahwa kemiskinan dan cemooh akan menimpa orang yang mengabaikan didikan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teguran itu sebenarnya kalau kita tangkap tadi ya, tujuannya adalah kadang-kadang memang untuk memberitahu ada yang keliru, atau memberikan masukan agar ada perbaikan dari perilaku kita, tindakan kita, pemikiran kita. Yang memang kadang-kadang belum tentu kita respon dengan baik. Bisa jadi karena yang memberi teguran itu orang yang kita anggap junior, atau orang yang dianggap lebih rendah, baik secara usia, baik secara tingkat pendidikan, baik secara tingkat status kedudukan di dalam jabatan ataupun pekerjaan. Namun seringkali itu membuat kita justru bisa meremehkan teguran ataupun didikan yang sebenarnya ada maksud baik. Tapi mungkin karena kita menganggap orang yang memberikan masukan, teguran itu di bawah kita, gak
tidak selevel misalnya dan seterusnya, sehingga membuat kita tidak memperhatikan, tidak mengindahkan masukan teguran itu. Firman Tuhan juga menyatakan selanjutnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia akan dihormati. Baik sekalian, jelas sekali di sini bahwa orang-orang yang mengindahkan teguran, walaupun teguran yang disampaikan itu terkadang-kadang sakit di hati kita, karena pemilihan katanya tidak tepat, cara menyampaikannya juga tidak pas, atau bahkan kurang enak didengar ataupun dirasakan dalam hati. Tetapi setiap orang yang mau mengindahkan teguran itu, dia akan dihormati. Dalam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sih mengindahkan teguran? Mengindahkan teguran itulah bagaimana kita bisa menerima teguran masukan itu sebagai sebuah hal yang positif untuk diterima. Meskipun kadang-kadang teguran itu ya kadang-kadang niatnya baik, tapi disampaikan tidak baik, tetapi ketika kita tetap melihat hal positifnya, maka ada sesuatu yang baik yang akan kita terima dan akan kita lakukan. Itu adalah gambaran orang yang mengindahkan teguran. Dan orang-orang seperti itu akan dihormati. Kenapa? Karena orang itu menghargai masukan orang lain. Menghargai niat baik dari orang lain. Nah, dibutuhkanlah kebesaran hati untuk kita bisa mengindahkan teguran, masukan dari orang-orang. Sekalipun itu orangnya lebih rendah level kedudukannya, pendidikannya, bahkan usianya. Tapi bukan tidak mungkin. Tuhan sedang memakai mereka untuk memberikan teguran buat kita, memberikan masukan buat kita agar kita menjadi lebih baik. Saudara, ketika mempersiapkan renungan ini, saya jadi teringat pengalaman saya pada saat itu sedang menempuh studi teologi S2, ya, berarti saya usianya sudah lebih dari 25 tahun, ya. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika saya sedang bersama-sama dengan keponakan yang sedang disuapin makan. Nah, dalam percakapan kami pada saat itu, anak ini pada saat itu baru berusia sekitar 4-5 tahun. Nah, secara spontan, ponakan saya itu pada saat itu sambil penuh mulutnya gitu, Mas Aldi, itu rambutnya kok kayak gitu, gondrong, jelek begitu. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa respon saya ketika mendengar omongan atau celoteh dari ponakan saya itu? Hah? Kamu makan aja masih disuapin, ngasih tahu Mas Hadi yang sudah kuliah S2 gitu. Saudara, itu respon sekilas yang saya munculkan ketika saya mendengarkan celotehan ponakan saya yang masih berumur 5 tahun kurang lebih pada saat itu. Namun pelan-pelan, saudara, ketika selesai menyuapin ponakan itu, saya sambil merenung, saya merasakan bahwa ada benarnya juga, ya, ponakan saya yang makan aja masih disuapin, ngasih tahu kalau rambut saya yang gondrong ini jelek. Apalagi pada saat itu saya sudah mulai masuk semester 4 dan sebentar lagi akan masuk ke jemaat untuk menjalani praktek. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akhirnya menyimpulkan bahwa sebenarnya Tuhan sudah berbicara melalui keponakan saya yang masih berumur 5 tahun itu, agar saya menjaga ataupun menyiapkan penampilan saya sebelum saya praktek masuk ke dalam jemaat. Saya sadar bahwa kalau penampilan saya acak-acakan, tidak rapi, ketika praktek di jemaat, pastilah, ya, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara melihat seorang mahasiswa teologi, penampilannya semaunya, gitu, seenaknya sendiri, pasti kesannya tidak akan baik. Nah, dari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya dapatkan teguran melalui keponakan saya itu. Saya meyakini Tuhan sedang berbicara kepada saya. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar untuk mengindahkan teguran. Walaupun kadang-kadang ketika menerima teguran itu tidak enak rasanya. Pride kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kita merasa tidak perlu, tidak butuh masukan itu. Tapi ingat, kita harus menghargai setiap masukan yang diberikan kepada kita, teguran yang diberikan kepada kita.
yang mungkin ketika kita menerima itu sangat menyakitkan sekalipun, karena pemilihan katanya, karena intonasi menyampaikannya, karena mimik yang diungkapkan pada saat itu membuat kita menjadi marah bahkan. Tapi bukan tidak mungkin. Tuhan sedang memberikan teguran kepada kita. Tuhan sedang memberikan masukan kepada kita. Oleh sebab itu, mari terus membuka hati kita dengan bijak untuk terus melihat bahwa Tuhan hadir. Tuhan berbicara dengan berbagai situasi dan berbagai cara. Mari kita terus menjadi orang-orang yang bijak. Tuhan terus berkarya. Tuhan terus menyapa kita melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini kami sudah disapa dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang mengindahkan teguran, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari terus diperbaiki oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan, yang membuat kami terus boleh hidup seturut dengan kehendak dan firman. Ajar setiap kami memiliki kepekaan hati untuk melihat hal-hal yang baik bahkan di tengah-tengah situasi keadaan yang menyakitkan sekalipun. Kami tetap bisa menemukan, bisa menangkap kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat, dan bahkan menjadi sukacita. Terus berkati Tuhan anak-anak-Mu dalam situasi keadaan saat ini, ajar kami untuk terus waspada dalam perkembangan COVID-19 yang masih tinggi. Meskipun saat ini kami sedang menuju endemi, Tuhan tolong berkarya pada setiap aparatur negara, pemerintahan, terutama Kementerian Kesehatan yang mempersiapkan aturan-aturan untuk masa transisi menuju endemi. Berikan kami semua kewaspadaan, kepatuhan, ketaatan, mengikuti setiap protokol yang ada, agar kami semua tetap terjaga, terpelihara, ekonomi, kesehatan kami bisa pulih, bangsa ini, ekonomi bisa bangkit kembali, dan bangsa Indonesia boleh terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati juga gereja-Mu, GKI Delima, dalam masa raya Prapaskah ini, terutama dalam masa aksi puasa Paskah, kami terus diberikan kepekaan, kepedulian untuk melihat, mengalami, merasakan kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan yang membuat kami terus diperbaharui iman, pemikiran, tindakan, perilaku, dan karakter kami, agar terus semakin mengarah kepada karakter Kristus. Berkati panitia Paskah dalam setiap upaya-upaya untuk menolong umat-Mu, mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu, terutama melalui aksi peduli puasa Paskah kami boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami mintakan dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, lanjutkanlah tugas karya pelayanan-Mu, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus akan menyertai langkah kehidupan-Mu, dan karya kemuliaan Tuhan menjadi nyata dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.